Halo anak-anak Miss, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu melakukan percobaan pemantulan bunyi. Nah, bunyi itu dapat dipantulkan apabila gelombang bunyi mengenakan permukaan benda yang keras. Nah, permukaan dinding contohnya ya nak, kaca atau seng. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan, artinya memantul dia. Nah, contohnya nak, ketika suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenakan dinding gua tersebut, maka suara yang kita keluarkan itu akan terpantul dari dinding gua itu. Maka suara kita itu balik ke telinga kita ya nak, seperti itu dia. Kemudian bunyi dapat merambat. Artinya itu bagaimana nak? Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, benda gas dan benda cair. Seperti yang sudah kita praktekkan melalui benda padat, benda gas dan benda cair. Nah, kalau benda padat itu misalnya kita bisa mendengar suara bunyi ketika dua benda kita temukan. Misalnya batu kita tokokkan, tuk, tuk, jadi ada suaranya ya nak. Nah, dalam benda gas itu misalnya kita bersuara. Nah, suara kita itu akan kita dengar kembali akibat dari benda gas. Benda gas itu misalnya dari udara ya nak. Nah, kemudian benda cair. Nah, seperti yang sudah dipraktekkan anak-anak menggunakan corong di dalam air lalu ditokok, maka bunyinya itu akan kedengar dari corong tersebut ya nak. Nah, contoh yang lain, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan tadi. Nah, kita benturkan batunya maka ada terdengar suara bunyi. Nah, jika kamu berteriak di ruangan penuh kaca, misalnya kamu masuk ke dalam ruangan yang berkaca, dikelilingi dengan kaca. Nah, kamu akan mendengar pantulan suaramu. Nah, misalnya kamu buat katanya lagi sebelah sana. Suara kita itu berulang dia nak. Nah, kemudian kita dapat mendengar deburan ombak yang menabrak karang atau menabrak batu-batu itu. Jus, maka kedengaran suaranya karena. Nah, dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Artinya bunyi itu bisa dia tidak keluar. Nah, misalnya kita pernah nggak anak Miss ini menonton bioskop. Nah, di dalam bioskop itu kan suaranya keras karena, tetapi ada pun orang berdiri di samping ruangan bioskop itu tidak keluar suaranya. Akibat apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Bunyi itu bisa diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus dan karpet. Nah, dalam bioskop itu kan ada dikelilingi lantainya itu karpet, dindingnya juga dibuat karpet ya kan. Nah, itu gunanya apa? Supaya meredam suara yang dari ruangan tersebut, supaya tidak keluar, dia tidak ribut. Maka yang mendengar suara itu hanya di dalam ruangan itu saja. Nah, begitu juga dengan misalnya tempat karaokean juga ya karena dibuat dia peredam suaranya, bisa menggunakan busa, styrofoam, gabus dan karpet. Nah, contoh suara dalam ruangan yang dilapis karpet tidak terdengar dari luar ruangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, suara itu tidak keluar dia dari ruangan itu. Itu karena ada peredam suaranya dibuat ya nak. Oke, bisa paham ya nak. Maka ingat, bunyi itu dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat, dan bunyi itu dapat diserap. Oke, paham ya sayang ya. Bagaimana contoh bunyi dipantulkan sudah tahu. Bagaimana contoh bunyi dapat merambat itu sudah tahu. Bagaimana contoh bunyi dapat diserap itu sudah tahu. Oke, nanti Miss akan berikan catatan kepada anak-anak Miss supaya ada kamu baca untuk ujian nanti ya sayang ya. Oke, selamat pagi anak-anak Miss yang baik hati.